Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang konsep belajar dan pembelajaran. Konsep belajar menurut beberapa para ahli, diantaranya yang pertama menurut B.F. Skinner, belajar merupakan menciptakan kondisi peluang dengan penguatan sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan ada pelajaran dan pujian dari guru dari hasil belajarnya. Yang kedua, menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, belajar sebagai suatu proses asimilasi dan akomodasi dari asosiasi lingkungan dan pengamatan yang tidak sesuai antara informasi baru yang diperoleh dengan informasi yang telah diketahui. Selanjutnya ada jenis-jenis belajar. Jenis belajar diantaranya yang pertama ada belajar abstrak, yang kedua belajar keterampilan, yang ketiga belajar sosial, yang keempat belajar pemecahan masalah, yang kelima belajar rasional, yang keenam belajar kebiasaan, yang ketujuh belajar apresiasi, dan yang kedelapan ada jenis belajar pengetahuan. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan konsep belajar, sekarang saya akan menjelaskan sedikitnya tentang konsep pembelajaran. Di antara teori yang dapat menjadi pelaksanaan pembelajaran yaitu yang pertama ada teori dari ahli ilmu daya, mengemukakan bahwa jiwa manusia mempunyai daya-daya. Yang kedua teori Gestalt, yaitu faktor pemahaman atau pengertian merupakan faktor yang penting dalam menghubungkan antara pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, ada teori asosiasi, yaitu stimulasi, rangsangan, tanggapan, dan dihubungkan. Nah, dari teori yang dikemukakan oleh para ahli ini bahwa belajar sebagai aktivitas psikofisik yang menghasilkan perubahan atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relatif konstan, dibedakan atas belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar rasional, belajar kebiasaan, belajar apresiasi, dan pengetahuan. Dan pembelajaran merupakan aktivitas yang berproses melalui tahapan, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi, dimaknai sebagai interaksi peserta didik dan sumber belajar dari suatu lingkungan belajar. Mungkin itulah tentang konsep pembelajaran dan belajar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.